Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Tawan Alun, Banyuwangi, Jawa Timur hari ini berakhir ricuh karena warga nekat membobol pagar. Sementara di daerah lain, peserta vaksinasi massal justru mengabaikan protokol kesehatan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gor Tawan Alun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Polresta Banyuwangi. Pembobolan pagar terjadi karena jumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga yang terlanjur membuat kerumunan. Saking membludaknya warga, ada peserta vaksinasi yang terjatuh dan nyaris pingsan terdorong warga. Aparat kewalahan membendung warga yang berebutan masuk ke Gor Tawan Alun. Petugas gabungan akhirnya berhasil membubarkan kerumunan massa untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19. Pemirsa, akibat mengabaikan tanda peringatan jembatan putus, seorang pengendara motor terjun ke sungai sedalam 10 meter di Magetan, Jawa Timur. Sang pengendara naas mengira tanda jembatan rusak adalah rambu peringatan COVID-19. Warga beramai-ramai mengevakuasi pengendara bersama sepeda motornya dari dalam sungai di Desa Bogem, Magetan, Jawa Timur. Pengendara motor mengaku tidak mengetahui jembatan tersebut terputus total akibat diterjang banjir 7 bulan yang lalu. Larangan melintas yang telah dipasang warga di jembatan pun diabaikan. Jembatan Bogem merupakan penghubung antar desa yang digunakan jalur alternatif dari Magetan menuju Ngawi. Dia enggak tahu kalau di sini jembatan putus itu enggak tahu. Belum mengetahui, belum pernah lewat. Kondisi korban waktu itu Selamat. Warga kini memasang tanda peringatan jembatan putus agar lebih terlihat sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, potret jalan rusak masih terlihat di pelosok tanah air dan viral di media sosial. Seorang wanita yang baru melahirkan ditandu sejauh 3,5 km karena kendaraan tak bisa melintas di jalan rusak. Kondisi jalan penghubung di Desa Sihastongan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara memprihatinkan. Sepanjang jalan dipenuhi bebatuan, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 kesulitan melintas. Warga setempat pun seakan terisolasi karena tak bisa pergi ke kota untuk keperluan mendesak. Siani Waruwu, seorang wanita 36 tahun baru saja melahirkan di puskesmas. Ia dibawa pulang ke rumah menggunakan tandu sejauh 3,5 kilometer. Menurut Pemda setempat, jalan sempat diperbaiki pada 2019, namun kembali rusak. Sudah diperbaiki waktu itu pada tahun 2019 jalan tersebut, tetapi karena banyaknya orang mengungsi dari desa tersebut ke kota kecamatan, sehingga di sana ladang. Tapi namun sekarang kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik di sana, terutama seperti kita ketahui bahwa di sana listrik sudah masuk. Video wanita ditandu usai melahirkan ini kemudian viral di media sosial dan menarik perhatian warganet. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, niat menolong sesama manusialah yang mungkin menggerakkan hati Kapolres Kulon Progo, Yogyakarta untuk membantu seorang ibu hamil. Aksi heroik Kapolres Kulon Progo ini pun viral di media sosial. Antar apa, Pak? Pemirsa, inilah video amatir saat Kapolres Kulon Progo AKBP Tartono membantu seorang perempuan hamil yang pingsan saat dibonceng sepeda motor di pertigaan Sogan Wates. Dengan sigap, AKBP Tartono bersama sang ajudan menaikkan ibu hamil tersebut ke dalam mobil dinas untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Aksi heroik Kapolres Kulon Progo ini pun viral di media sosial dan mendapat pujian dari warganet.
Pemirsa, PT MNC Land Tbk mendapat persetujuan 87% pemegang saham independen untuk menambah modal sebesar 800 miliar rupiah lebih. Rencana itu untuk mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City sebagai pusat wisata terintegrasi yang terbesar dan pertama di Indonesia. Perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia, PT MNC Land Tbk fokus membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City. Sejumlah pembangunan fasilitas dan infrastruktur tengah berjalan. Beberapa di antaranya Lido Lake Resort, Lido Music and Art Center, Movie Land, dan lapangan golf berstandar PGA. Untuk mendukung dan menunjang pembangunan KEK MNC Lido City, PT MNC Land Tbk menambah modal sekitar 800 miliar rupiah. Rencana itu mendapat dukungan penuh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun buku 2020. Jadi kan sekarang pembangunan mulai berjalan. Tadi disampaikan Music and Art Center, kemudian juga extension hotel ya, Lido Lake Resort, kemudian yang juga golf sama klubnya sedang berjalan juga. Kemudian nanti ada World Garden dan theme park. Jadi tentunya fundraising ini adalah untuk menunjang proyek-proyek tadi. Saya yakin bahwa kedepannya itu KEK Lido, MNC Lido City itu akan berkembang dengan cepat karena sangat dekat aksesnya dengan bandara. Kemudian juga ada di tengah-tengah populasi lebih dari 70 juta jiwa. Dalam RUPS juga menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan, serta perubahan pengurus yang dinilai banyak pihak akan mewujudkan KEK MNC Lido City sebagai tujuan wisata terintegrasi dan terbesar yang menjadi kebanggaan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menghindari petugas, seorang residivis spesialis pencurian di masjid kabur ke sumur saat akan ditangkap petugas. Pencuri nekat ini terjun ke sumur sedalam 10 meter untuk bersembunyi. Polisi mengevakuasi Doni Putra, residivis spesialis pencurian di masjid dari sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya di Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tersangka terjun ke sumur untuk sembunyi dari petugas yang berusaha menangkapnya. Namun, usahanya sia-sia karena tempat persembunyiannya terbongkar. Doni merupakan residivis spesialis pencurian barang-barang berharga di masjid. Barang-barang berupa handphone, uang, seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan uang hasil penjualan barang curian. .100 karyawan mengikuti vaksinasi massal di pabrik utama PT 2 Kelinci di Pati, Jawa Tengah. Vaksinasi dibagi dalam 35 pos dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi dilakukan sebagai bentuk kepedulian 2 Kelinci terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan, serta untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Tentunya adalah program yang cukup bagus. Karena apa? Karena ini salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Sekaligus juga memberikan kekebalan kepada masyarakat maupun karyawan-karyawati yang bekerja di perusahaan maupun industri. Kegiatan vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan atau PT 2 Kelinci terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan PT 2 Kelinci, dan juga untuk memastikan bahwa produk kami ya kualitas dan aman untuk sampai ke konsumen. Vaksinasi massal ini menjadikan PT 2 Kelinci sebagai salah satu pabrik FMCG pertama di Jawa Tengah yang memberikan vaksinasi COVID-19 bagi karyawannya.
Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah yang hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 21.095 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah ada 2.093.962 kasus terkonfirmasi dan 1.842.457 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 56.729 orang. Dan pemirsa, rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota mendapat beragam tanggapan dari pengguna kendaraan pribadi. Meski niat pemerintah untuk mengajak masyarakat gunakan transportasi umum, namun fasilitas transportasi dinilai belum memadai. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir motor dan mobil di beberapa titik agar masyarakat beralih ke transportasi umum. Penyesuaian tarif parkir juga dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Sejumlah warga menilai rencana kenaikan tarif parkir merugikan bagi pengguna kendaraan. Terlebih transportasi umum fasilitasnya belum memuaskan bagi masyarakat. Ya, kalau saya secara pribadi tidak setuju dan sangat tidak setuju. Karena apa? Kemacetan itu menurut pengamatan saya dari tahun 2014 sampai sekarang pun bukan karena tarif dari parkir, tetapi adalah manajemen lalu lintas. Enggak banget. Karena itu sama aja, mendingan mobil nggak usah keluar, mendingan di lockdown aja lah masyarakatnya, mendingan kayak gitu. Saya sih nggak setuju banget. Jika diberlakukan, tarif parkir tertinggi di kawasan pengendali parkir golongan A untuk mobil menjadi Rp60.000 per jam dari sebelumnya Rp9.000. Sementara untuk motor menjadi Rp18.000 per jam dari yang sebelumnya Rp4.500 per jam.